Ibu Bapak, Saudara-saudari, keluarga gereja-gereja Allah yang terkasih. Di bulan Kitab Suci Nasional ini, umat Katolik di komunitas basis gerejawi sedang melaksanakan kegiatan katekese untuk minggu pertama dan kedua tentang Nabi Nahum. Malam ini saya akan kembali berbicara bahan katekese untuk minggu ketiga dan keempat tentang Nabi Habakuk. Adapun latar belakang Nabi Habakuk atau seluruh nabi-nabi kecil itu terjadi ketika bangsa Israel sedang bergumul dalam tekanan. Lewat penjajahan, perang, Israel dipaksakan untuk menyembah berhala, tekanan pajak dan upeti. Ditambah serangan penyakit sampar dan tindakan keji ketika bangsa Israel dibuang ke Asur dan ke Babilonia. Menjadi pertanyaan kita, apa maksud gereja Katolik memilih tema bulan kitab suci nasional tahun ini, Allah sumber keadilan? Sesungguhnya istilah keadilan dalam teks Alkitab adalah peristiwa yang menuntut perbaikan, menuntut ganti rugi, dan secara lebih lumrah disebut keadilan retributif, artinya sebuah ganjaran dan hukuman. Ini sudah tersirat pada masa kepemimpinan teokrasi. Nah, kesaksian Israel bahwa keadilan sebagai agenda utama dari Yahweh. Maka tema bulan kitab suci nasional tahun ini ada Allah adalah sumber keadilan. Oleh karena itu seluruh peristiwa malang yang menimpa Israel tetap menjadi berkat dari Yahweh untuk Israel sebagai orang yang benar. Untuk itu pembahasan saya pada malam ini dengan tema kebenaran Israel dan realitas keadilan Allah. Secara tak terduga dari waktu ke waktu, Israel selalu berhadapan dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat dan berkuasa. Israel selalu dijajah, bukan Israel menjadi penjajah. Sekali lagi, dalam fakta sejarah, tradisi dan arkeologis, Israel selalu bergumul dengan peperangan yang bertubi-tubi. Dalam penafsiran kontemporer tentang berkaitan dengan pemberian nama Israel yang berarti bergumul dengan Allah. Jadi hari demi hari nasib bangsa Israel terus bergumul dalam peperangan maupun penjajahan. Israel pada taraf tertentu merupakan mitra Allah, terlebih pada masa pembuangan di Asur maupun di Babilonia. Jadi Yahweh bagi Israel dalam ranah geopolitik tidak memiliki keraguan apapun menyangkut masalah perang, penyakit sampar, kelaparan, dan krisis kehidupan Israel. Israel sangat yakin bahwa tekad Yahweh yang gigih demi keadilan di dunia ini masih terus bergiat. Sehingga apa yang dinubuatkan Nabi Habakuk, bahkan seluruh nabi kecil, Allah adalah sumber keadilan. Tampaknya pembentukan kitab Habakuk dalam proses pertumbuhan selalu berkaitan dengan peristiwa religius, sosial, politik, dan ekonomi, sebagaimana dalam perjalanan hidup Israel kuno. Berawal dari asal-usul nama Israel yang berarti bergumul, dan tak heran kalau kenyataan bahwa sejarah panjang bangsa Israel penuh dengan pergumulan. Dengan model-model keilmuan yang mapan, termaktub kini ditemukan melalui fakta sejarah, tradisi dan arkeologis dalam analisis dan keterlibatan. Israel membuat pemilahan antara Yahweh dan realitas keadilan. Munculnya masa monarki mulai dari Raja Saul, Daud, dan Salomo. Dan pada saat itu Israel mulai berbicara tentang keadilan. Keadilan itu telah dimediasi, dijunjung sebagai yang ultim, artinya yang terpenting. Sedangkan Yahweh sebagai seorang pelaku keadilan dikecam karena gagal menegakkan keadilan bagi bangsa Israel. Habakuk adalah anak laki-laki yang lahir dari wanita Sunamit atau Sunen melalui janji berkat Elisa. Elisa pun berkata, kira-kira pada musim ini menurut waktu kehidupan Sunen
engkau akan memeluk seorang anak laki-laki. Kemudian Sunen berkata, tidak, Tuhanku, engkau adalah hamba Tuhan. Jangan berbohong kepada aku, hambamu ini. Sunen kemudian melahirkan seorang anak dan diberi nama Habaku. Nama Habaku memiliki arti yaitu orang yang memeluk atau merangkul. Nabi Habaku diperkirakan hidup di Yehuda pada abad ke-7 sebelum Masehi. Habaku sendiri merupakan serapan dari bahasa Ibrani yang disebut kafakuk. Asal kata tersebut tidak jelas, karena nama ini hanya 2 kali disebut di kitab dan tidak adanya bentuk kata serupa dari nama ini di kitab lainnya. Namun kata ini diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa Akadia, hambakuku, sejenis tanaman herbal aromatik atau dari akar kata bahasa Ibrani yang berhubungan dengan rangkulan, genggaman, dekapan, dan sebagainya. Habaku adalah anak perempuan Sunen seperti tertulis dalam kitab 2 Raja bab 4 ayat 16 atau bab 14 ayat 8 sampai 37. Kita tahu bahwa sebagian besar kenabian menyampaikan nubuat Allah kepada bangsa Israel hingga warisan saat ini. Kuat dugaan bahwa Habaku merupakan seorang suku Levi yang bertugas untuk menyelenggarakan ibadat dalam bait Allah di Yerusalem. Selain itu, Habaku tugasnya menyusun dan mengatur doa dan mazmur untuk digunakan di bait Allah, termasuk dalam kelompok nabi untuk kegiatan ibadat liturgi. Dan perlu ditegaskan bahwa latar belakang nubuat Nabi Habaku selalu berhubungan dengan tindakan orang Kasdim di Babel. Pertanyaan, di mana letak Babel? Kota Babel terletak di tepi sungai Efrat, 80 km di sebelah barat Baghdad, sekarang negeri Irak. Babel merupakan satu kota penting yang didirikan oleh Nomron di tanah Sinai atau Sumer. Tradisi Babilonia percaya bahwa yang meletak dasar itu adalah Dewa Marduk, di mana Sargon pertama dari Agade atau sekitar tahun 2350 sebelum Masehi dan penerusnya adalah Sarkalisar, sang pendiri kuil para dewa pada zaman Zulki dan Ur di Kasdim sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Babilonia pernah diserang dan kemudian diperintah oleh gubernur yang diangkat dari Ur. Dengan kedatangan dinasti Amori pertama di Babel di bawah Sumu Abum, mulai tembok-tembok kota diperbaiki dan Hammurabi memperluas kota Babel. Sehingga banyak orang merasa tertarik dengan Babel. Babel dikelilingi oleh tembok ganda. Tembok luar panjangnya 27 km dan mempunyai 8 pintu. Nah, relasi Yahweh dengan adidaya Babilonia dapat kita lihat pada Yeremia bab 25 ayat 9 atau Yesaya bab 47 6a. Termasuk otonomi pemberontakan. Kita bisa lihat dalam Yesaya bab 47 6a sampai 8. Babel pernah dijajah oleh Asur, yaitu tahun 745 sampai 626 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Tiglat-Pileser III yang mengangkat dirinya menjadi Raja Sumer dan Akkad. Nah, dengan mundurnya kerajaan Asur, Nabopolassar, orang Kasdi, membangun kota-kota itu dan mendirikan dinasti baru di tahun 626 sebelum Masehi yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya Nebukadnezar II sebagai Raja Babel. Kita bisa lihat 2 Raja bab 24 ayat 1. Dalam konteks pembuangan tentu membuat orang Yahuda menghadapi krisis ganda yang membuatnya mereka merasa putus asa dan meninggalkan kepercayaan kepada Yahweh. Mulai dengan kejadian yang berdasarkan realitas yang berat dan kekuatan politik militer Babilonia.
Tetapi Israel tetap melawan dengan kesaksian iman yang menegaskan bahwa Yahweh lebih kuat daripada dewa-dewi Babilonia dan tindakan Babilonia yang penuh paksaan dan penindasan yang tanpa ampun. Nah, keluhan serius dari Habakuk mengenai ketidakadilan sosial di antara orang-orang Yehuda ketika dalam pemerintahan Raja Yehoyakim. Jadi Raja Yehoyakim itu memerintah tahun 609 sampai 597 sebelum Masehi. Yehoyakim adalah Raja Yehuda. Dia diangkat oleh Raja orang Mesir. Yehoyakim juga pandai mengambil hati Raja Nebukadnezar dari Babel. Jadi Yehoyakim ini dia bermain dua kaki. Sebagai Raja Yehuda tetapi dia mengambil hati orang Raja Babel. Yehoyakim adalah seorang raja yang dibenci Nabi Yeremia oleh karena penyalahgunaan kekuasaan sehingga mendatangkan banyak penderitaan bagi bangsa Israel, terutama bagi orang miskin dan lemah. Jadi yang dilihat Habakuk di sekelilingnya adalah kekerasan dan kedurhakaan atau dosa sebagai faktor internal yang dibuat oleh Yehuda pada masa Raja Yehoyakim. Nabi Habakuk melihat hal-hal seperti penjarahan, pencurian, banyak kekerasan dan pertengkaran, perselisihan, perkelahian di antara orang-orang. Habakuk melihat semua ini terjadi dalam budaya dan masyarakat Yehuda yang sangat mengganggu masyarakat. Habakuk pernah mengalami mistik. Ia dibawa oleh malaikat yang memegang rambut kepalanya dan kemudian mengembalikan lagi ke tempat semula. Kita bisa lihat Daniel bab 14 ayat 33 sampai 39. Habakuk adalah nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Yeremia yang tinggal di Yehuda tak lama sebelum Yehuda dibawa ke pembuangan. Nah, pengepungan Yerusalem dari bangsa Babel terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Yerusalem direbut orang Babilonia dan Yehoyakim para bangsawan ditawan ke Babilonia. Pada tahun 587 sebelum Masehi, orang-orang Babilonia mulai menghancurkan kerajaan Yehuda. Nah, ketika itu Yerusalem jatuh pada tahun 587 sebelum Masehi. Kota Yehuda dan Bait Allah pertama yang dibangun oleh Raja Solomon diturunkan, diruntuhkan, dan istana yang megah dihancurkan. Nah, mulai saat itu seluruh pemimpin umat Yehuda dibuang ke Babilonia. Orang Yahudi ditempatkan sebagai tawanan. Di antaranya ada Yehoyakim. Dan seluruh barang rampasan di bait suci Yerusalem dibawa ke Babilonia dan disimpan di kuil utama kota Babel. Juga Raja Sedekia yang telah dibutakan matanya turut dibuang ke Babel. Kejadian tersebut telah dinubuatkan oleh Yesaya. Kita bisa lihat Yesaya bab 14 ayat 1 sampai 23 atau 48 ayat 1 sampai 2. Dan begitu juga Yeremia dari bab 50 sampai 51. Jadi kerajaan Babel akan jatuh pada waktunya dan akan tinggal hanyalah puing-puing. Nah, sebagian besar perkakas-perkakas di Bait Allah dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke tanah Sinear dan menjadi perbendaharaan dewanya. Selama berada di pembuangan Babilonia, orang-orang Israel rindu dan meratapi Bait Allah agar mereka kembali masuk ke Bait Allah di Yerusalem. Seperti kita lihat dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 yang merupakan himne untuk mengungkapkan kerinduan pulang orang-orang Yahudi di pengasingan Babilonia di tahun 586 sebelum Masehi. Syair Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 tersebut kita bisa dengar dalam lagu
by the rivers of Babylon. Jadi syair itu sudah dinyanyikan dalam lagu By the Rivers of Babylon. Dan Israel dalam pengasingan di Babilonia, mereka mengeluh. Karena dahulu pada zaman Nabi Nahum, mereka dibuang ke Ninive, Asur. Sekarang pada zaman Nabi Habaku, mereka dari Yehuda dibuang lagi ke Babilonia atau Kasdim. Nah, secara keseluruhan Israel dan Yehuda menjadi hidup tidak tenang, serta penuh dengan tangis ratapan. Tetapi Israel tetap yakin pada Yahweh sebagai pengembara dan berkelana. Walaupun mereka ada di Babilonia, tapi mereka yakin Yahweh terus menjadi pengembara dan terus berkelana mengikuti perjalanan mereka. Untuk itu dalam kitab Habakuk ditemukan 5 ciri utama tentang kesetiaan Allah yang mutlak, kekuasaan Allah atas semesta, ketidakmampuan kita untuk memahami cara misterius Allah, kegagalan kita untuk menyingkapi misteri terutama dari alam dan politik. Allah tidak mentolerir ketika ada kekerasan dan kesombongan. Nah, kitab Habakuk didominasi sebagai protes sang nabi yang ditujukan kepada Yahweh. Habakuk sangat tertekan oleh dosa-dosa bangsanya. Dan bahkan lebih tertekan lagi karena Tuhan tampaknya tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Habakuk menuduh Tuhan gagal melakukan tugasnya sebagaimana yang dirasakannya. Nah, ternyata tukar pendapat Habakuk dengan Yahweh selalu tidak mencapai banyak hal. Namun tindakan Habakuk tetap menjadi terobos penting demi keadilan bagi bangsa Israel. Habakuk termasuk seorang peninjau. Kita bisa bandingkan Yesaya bab 12 ayat 6. Atau tradisi yang menghubungkan dengan Daniel dalam gua singa. Pernah suatu ketika Daniel dengan kawan-kawannya sedang berada di pembuangan Babel. Lalu ada perintah Nebukadnezar melalui kepala istananya, Aspenas, agar memilih 4 orang Yahudi yang cakap untuk bekerja di istana raja, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Jadi keempat orang Israel ini dipilih untuk bekerja dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Keempat orang Yahudi itu bekerja kepada Raja Nebukadnezar di Babilonia, dan setiap kebijaksanaan raja selalu ditanyakan kepada mereka orang Israel. Lalu didapatinya bahwa orang Israel itu 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babilonia. Kita bisa lihat Daniel bab 1 ayat 1 sampai 6 atau Daniel bab 8 atau bab 1 ayat 8 sampai 20. Hal itu telah terbukti dalam nubuat Nabi Yesaya untuk Israel yang ada di pembuangan Babilonia. Wahai Israel, kuatlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Allah datang untuk menyelamatkan kamu. Yesaya bab 35 ayat 4. Jadi Habakuk tinggal di Yehuda. Dan sesuai dengan arti namanya, dia adalah seorang yang memeluk, merangkul kepada Allah, dan berani berdebat untuk mendapat jawaban atas pertanyaan, teriakan, dan pengaduan sampai mendapatkan jawaban. Sejarah mencatat bahwa sejak dahulu panggilan pertama Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa selalu berdebat dengan Allah dan mencari kasih kemuliaan datang dari Allah. Pada akhirnya Allah menutup pembicaraan pada waktunya dengan cara yang seperti yang dikehendakinya. Allah tetap Allah bagi bangsa Israel. Habakuk adalah nabi ke-8 dari 12 nabi-nabi kecil, dan kemungkinan juga penulis kitab Habakuk menggunakan namanya sendiri. Kitab Habakuk diyakini ditulis oleh Nabi Habakuk sekitar tahun 605
sampai dengan 586 sebelum Masehi. Dan sebelum kerajaan Yahudi berada dalam pembuangan. Dan orang Babel menjadi ancaman yang aktif bagi Yehuda, yaitu sebelum kehancuran kota Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, penulis kitab ini kemungkinan hidup sezaman dengan Nabi Yeremia. Ia merupakan seorang nabi yang berasal dari Yehuda. Mengenai waktu penulisan kitab ini masih belum bisa ditentukan dengan pasti. Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa kitab ini ditulis pada periode orang Kasdim, di mana salah satu bukti adalah pada Habakuk bab 1 ayat 6. Ada sebuah museum di kota Toyserka di Iran, bagian barat, yang diyakini sebagai museum Nabi Habakuk. Berdasarkan Habakuk bab 3, kuat dugaan bahwa ia merupakan seorang anak dari suku Levi yang bertugas untuk menyelenggarakan ibadat di Bait Allah. Selain itu, tugas Habakuk juga menyusun dan mengatur doa dan mazmur untuk digunakan dalam Bait Allah. Habakuk memutuskan untuk mencari Tuhan dan membawa perihal keadaan bangsa Israel ke hadapan Tuhan. Nah, di dalam pergumulan dengan Yahweh, Nabi Habakuk menanyakan, berapa lama lagi semua ini akan selesai? Habakuk pun berdoa agar pada masa kesesakan bagi umat Tuhan, Allah sendiri berkenan untuk tetap menunjukkan kasih sayangnya. Tanpa kasih sayang itu, umat tersebut tidak akan dapat bertahan. Hal ini menguatkan bahwa nubuat Nabi Habakuk mendekati abad ke-7 sebelum Masehi setelah perang Karkemis, yaitu 605 sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Yehoyakim. Dan ketika itu orang Kasdim menghancurkan Mesir. Itu berarti bahwa waktu penulisan Nabi Habakuk berada di antara masa Nahum dan Sefanya. Dan pada masa itu Bait Allah masih berdiri dan pelayanan musik di Bait Allah masih dilaksanakan. Hal tersebut ditunjukkan dalam Habakuk bab 2 ayat 20 dan bab 3 ayat 19. Nah, pada masa itu orang Kasdim Babel tengah bangkit dan mulai untuk membunuh bangsa-bangsa. Kitab Habakuk yang disingkat Habakuku atau akronim HAB merupakan salah satu kitab termasuk dalam kelompok kitab-kitab kenabian, dan khususnya dalam kelompok nabi-nabi kecil pada perjanjian lama di dalam Alkitab Kristen. Dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, kitab ini menjadi bagian dari kitab kolektif yang bernama 12 Nabi, yang termasuk dalam kelompok Nefiim, atau yang lebih tepatnya dalam kelompok nabi-nabi akhir. Nah, kitab Habakuk termasuk di antara gulungan-gulungan naskah Laut Mati yang ditemukan dalam gua pertama di Qumran. Kitab Habakuk ini berisi Habakuk bab 1, 2 dalam tulisan Ibrani pada akhir abad pertama sebelum Masehi. Namun isinya hampir tidak ada perbedaan dengan Alkitab modern. Kitab Habakuk tidak begitu banyak menyediakan informasi mengenai identitas serta latar belakang sejarah dari Nabi Habakuk sendiri. Dan tidak ada yang mengetahui mengenai kehidupannya, keluarganya, dan asal-usulnya secara tepat. Kitab Habakuk dibagi menjadi 3 bab. Pertama, Habakuk bab 1 terdiri dari 17 ayat, yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian dengan satu tema, yaitu penuntun atau pengaduan. Kita lihat Habakuk bab 1 ayat 2 sampai 4 merupakan suatu pengaduan yang pertama kepada Allah atas kejahatan dan kekerasan orang Kasdim. Habakuk bertanya kepada Allah, kapan pelanggaran ini akan dijatuhi hukuman bagi orang Kasdim Babilonia? Habakuk mengeluh kepada Allah mengenai ketidakadilan yang ia lihat, dan ia bertanya,
Yahweh sampai kepada hal ini akan engkau biarkan. Percakapan Allah dengan Habakuk kita lihat bab 1 ayat 1. Keluhan Nabi Habakuk tersebut juga karena ketidaksetiaan Yehuda kepada Yahweh. Kita bisa lihat bab 1 ayat 2 sampai 4. Habakuk pun tetap berseru, Tuhan, mengapa keluhanku tidak kau dengar? Tidak kau tolong, sehingga aku hanya memandang kelaliman Babilonia dan tidak pernah muncul keadilan. Nah, bentuk tanya jawab ini seperti ada pada Mazmur permohonan dan ratapan. Yang kedua, Habakuk bab 1 ayat 5 sampai 11. Sudah mulai dengan tanggapan yang diberi Allah kepada Habakuk. Allah mengatakan bahwa ia sendiri yang membangkitkan orang Kasdim untuk berlaku kasar terhadap Israel. Jadi Allah sendiri yang membangkitkan orang Kasdim supaya kamu mulai berlaku kasar terhadap orang Israel. Tetapi aneh, Allah sendiri juga akan menghukum orang Kasdim atas kesalahannya, termasuk penghukuman bagi para pemimpin Yerusalem yang jahat. Kita lihat bab 1 ayat 5 sampai 11. Wahai Israel, kamu ingat, aku Tuhan telah membangkitkan orang Kasdim yang garang, tangkas, dan menduduki tempat yang sesungguhnya bukanlah kediaman mereka. Sepertinya oleh kelimpahan banyak barang membuat Israel berdosa, terutama pada masa Raja Yehoyakim yang sudah termasuk di dalam kategori penyembah berhala. Dan kita lihat berikut, jawaban Allah itu menunjukkan iman Habakuk itu murni dan kuat. Kita bisa lihat Habakuk bab 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan bahwa orang Kasdim seharusnya mendapat hukuman karena mereka menyiksa dan menghancurkan orang Yehuda yang lebih benar daripada mereka. Habakuk tetap mempertanyakan, bagaimana mungkin Allah mengizinkan kebiadaban Babilonia dan penyembahan berhala dilakukan oleh orang Kasdim kepada Yehuda? Dan di manakah keadilan Tuhan? Nah, dari dahulu Tuhan, Engkau yang Maha Kudus, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Mengapa Engkau kini berdiam diri ketika kelaliman orang fasik itu menelan orang yang lebih benar dan membunuh tanpa kenal belas kasih terhadap bangsa Israel? Pertanyaan kita, siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah mereka yang melakoni kehidupan secara berseberangan dengan kehendak dan maksud Sang Pencipta, serta merusakkan ciptaan. Mengingat pribadi manusia adalah makhluk ciptaan yang bergantung pada ciptaan. Ini terbukti ketika orang Kasdim menghina karya penciptaan Tuhan dengan memperlakukan manusia seperti ikan dan binatang. Kita lihat Habakuk bab 1 ayat 14 sampai 15. Berikut kita masuk dalam Habakuk bab 2 yang terdiri dari 20 ayat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 4 adalah tanggapan Tuhan terhadap sang nabi bahwa orang Kasdim merupakan orang yang sombong dan tidak benar. Sekarang jawaban Tuhan telah dinantikan dengan sopan dan sabar seperti dari tempat pengintaian. Habakuk juga membayangkan bahwa dirinya seperti sedang berada di menara penjaga sambil mendengarkan tanggapan dari Tuhan atas kebimbangannya. Jadi tujuan atau tema utama nubuat Nabi Habakuk adalah orang benar akan hidup karena percaya. Kita bisa lihat Habakuk bab 2 ayat 4. Kata benar menekankan pemenuhan janji dari Allah. Sedangkan kesombongan orang Asur dan Babilonia akan terbukti dari kehancuran mereka sendiri. Dan kesetiaan orang benar akan membawa keselamatan. Maka Tuhan pun menjawab dalam bentuk perintah kepada Nabi Habakuk. Tuliskanlah penglihatanmu pada loh-loh supaya semua orang membacanya, terutama bagi mereka yang membusungkan dada
yang tidak lurus hatinya. Siapa mereka itu? Adalah orang Babel atau Babilonia. Nah, kitab Habakuk yang ditemukan dalam naskah Qumran menunjuk kepada kalimat mereka yang memenuhi hukum Yehuda akan dibebaskan Tuhan pada pengadilan kebenaran, karena mereka percaya kepada guru kebenaran. Jadi kalimat dari Habakuk ini menjadi inti berita atau tema utama dalam kitabnya sendiri, yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam surat untuk menguatkan iman jemaat Tuhan di Galatia tentang kebenaran. Kita bisa lihat Roma bab 1 ayat 17 atau Galatia bab 3 ayat 11. Yang kedua, hikmah orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan kita bisa bandingkan Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang Habakuk bab 2 ayat 5 sampai 20 masih merupakan satu tanggapan dari Tuhan atas apa yang dikatakan Nabi Habakuk. 5 nubuat celaka terdapat pada Habakuk bab 2 ayat 6b sampai 19 dan ayat 20, yaitu mereka merampas barang-barang berharga dan menguntungkan diri tetapi bukan miliknya. Kita lihat orang Babel, mereka merampas barang berharga, menguntungkan diri tapi bukan miliknya. Dan ini celaka, ini kutukan. Mereka mengambil lahan yang luas tetapi bukan milik mereka, milik orang. Mereka mendirikan kota, rumah di atas darat dan di atas benteng ketidakadilan. Suku bangsa mereka hanya berlelah-lelah untuk hal yang sia-sia dan suka berkata kepada sepotong kayu atau pada sebuah batu bisu yang berbalut emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali. Itu penyembahan berhala. Batu, kayu yang berbalut emas dan perak, tetapi tidak ada kekuatan. Termasuk Raja Yehoyakim mempekerjakan orang Yehuda dengan cuma-cuma dan tanpa memberi upah. Nah, untuk itu tiba pada kesimpulan bahwa Yehuda dan Israel mulai mempersiapkan doa liturgis dan mengajak umat untuk berdiam diri dalam kenisah kudus Tuhan. Kita bisa lanjut dalam Habakuk bab 3 yang terdiri dari 19 ayat. Pada kidung terakhir ini bernada seperti doa yang dinaikkan oleh sang Nabi Habakuk kepada Allah, karena Allah masih memberikan pengampunan di tengah kemarahannya. Saat dramatis sejarah Israel diceritakan kembali demi keselamatan. Dalam doa yang merupakan mazmur sang Nabi Habakuk, bahwa Allah akan mendatangkan penghukuman bagi bangsa-bangsa yang suka merampok, terutama orang-orang Kasdim Babilonia. Dan keselamatan akan terjadi bagi bangsa Israel. Bagian ini juga mau menunjukkan ekspresi iman dari sang Nabi Habakuk seperti mazmur dalam bentuk doa ratapan. Kita bisa lihat Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatanmu, maka rasa khidmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatanmu yang besar kau ulangi dan kau nyatakan di zaman kami ini. Hendaknya kami kau kasihani walaupun engkau panas hati. Engkau Allah yang Maha Suci, datang dari Eman. Engkau datang dari pegunungan Paran. Ya Allah, keagunganmu telah menutup langit dan bumi, penuh dengan pujian. Kemah orang Kusan sudah tertekan, dan tanah Midian yang jauh di selatan, di mana Negeb telah bergabung dengan gurun Sinai yang menggetar. Terhadap sungai, murkamu bangkit dan menggasak bangsa-bangsa. Allah Tuhanku itu adalah kekuatan bagiku. Nyanyian mazmur ini telah didasarkan pada kepercayaan sang Nabi Habakuk bahwa akan tiba waktu di mana Allah akan mengembalikan keadilan
ke atas bumi ini, khususnya di wilayah Israel. Ini menunjukkan pada kemenangan Tuhan untuk Israel seperti atas Laut Merah dan memasuki Sungai Yordan. Untuk menyatakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap gerombolan yang menyerang, maka bangsa Israel harus kembali kepada Tuhan, hidup dalam iman. Jika kemenangan itu ditunda, maka haruslah dinantikan. Kita bisa banding Habakuk bab 2 tadi, ayat 3b. Akhirnya, kita menyadari bahwa sesungguhnya Nabi Habakuk dalam kehidupannya demi umat Israel yang dikasihi Tuhan. Nabi Habakuk bergumul dengan masalah moral, yaitu orang Kasdim yang dibangkitkan Allah untuk memperlakukan penghakiman atas orang Yahuda Israel. Padahal kekejaman orang Kasdim itu telah menyangkal kebenaran Allah. Hal ini yang membuat Habakuk berada dalam tradisi nabi-nabi Israel. Beberapa nabi terdahulu yang juga ikut menggemakan mengenai keadilan bagi Israel adalah Yesaya dan Yeremia. Nah, kesimpulan bahwa dalam kitab Habakuk diperlihatkan sang nabi tidak bisa memahami keadilan Allah. Kendati keadilan Allah itu sangat sulit untuk dipahami, karena apa yang Allah lakukan tidak selalu bisa diperkirakan hanya dengan perasaan dan penglihatan manusia. Oleh karena itu, dalam perjalanan iman yang tak berpisah dengan Allah, ternyata bangsa Israel harus dapat menerima keadilan Allah dengan iman, bukan dengan apa yang mereka buktikan melalui akal mereka. Nah, kesombongan monarki dan penyembahan berhala kaum kolonis bangsa Ur Kasdim Babilonia akan mengakibatkan kehancuran mereka sendiri hingga pada hari ini. Dan ternyata Yahweh telah membuat sebuah komitmen baru dan tanpa syarat bagi Israel. Sedangkan bangsa Israel telah bertobat dan melepaskan diri dari penyembahan berhala. Israel sering mengatakan, orang benar pasti akan mendapat kehidupan dalam terang kebaikan Allah. Dan bangsa manapun yang menekan kami dengan hebat sehingga kami jatuh, tetapi ingat, kami sadar bahwa Tuhan itu penolong kami. Kita bisa lihat Mazmur bab 118, Mazmur 118 ayat 13. Kini Israel menantang, siapakah yang berani menyatakan kami bersalah? Karena ketika Israel menderita, Israel akan menyaksikan manifestasi keajaiban Tuhan sebagai pelindung, penjaga Israel. Akhirnya, saya mengajak anggota gereja-gereja Allah sekalian untuk tetap bergabung di channel Israel Mitra Allah. Sejarah Israel yang baik dan benar akan menjadi kekayaan gagasan dalam penemuan hidup kita masing-masing. Terima kasih, Syafeh.